Nuansa emosional dalam haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar di jagat maya. Jemaah haji diturunkan dari bas dengan terpaksa. Tangis yang tertahan dari wajah-wajah kelelahan orang tua. Berbalut pilu suara takbir yang menggema. Melangkah dalam ketidakpastian, tertatih letih entah kemana. Video itu pun viral. Ada yang marah, ada yang sedih, ada pula yang bingung. Bukankah ini tanah suci? Mengapa ada kesedihan di tempat semulia ini? Tapi saudaraku, seperti itulah wajah haji sejatinya. Sebuah ibadah yang terbangun dari pengorbanan dan air mata. Sebuah jihad berbalut ibadah yang membutuhkan pengorbanan besar. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa haji akan terasa mudah, karena sejatinya ibadah adalah jalan penuh rintangan dengan medan berat yang penuh ujian. Ibadah adalah pertempuran. Haji merupakan pertempuran besar melawan hawa nafsu, kenyamanan, dan logika manusia yang seringkali bertentangan dengan logika iman. Rasulullah bersabda, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci dan neraka dikelilingi oleh syahwat. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6487. Muslim, nomor 2822. Artinya, segala bentuk ketaatan merupakan hal yang paling dibenci hawa nafsu dalam diri manusia. Inilah yang terjadi pada ibadah haji, sebuah bentuk ibadah ekstrim penuh pengorbanan. World Health Organization melaporkan bahwa 87% jemaah lansia mengalami kelelahan akut saat puncak pelaksanaan haji. Bahkan dalam jurnal The Lancet disebutkan bahwa resiko kematian mendadak akibat kelelahan fisik dan dehidrasi meningkat drastis selama fase puncak ibadah seperti wukuf di Arafah dan lempar umrah. Namun yang mengejutkan adalah pada kondisi fisik yang melemah, justru spiritualitas mereka meningkat. Ini adalah fenomena yang dikenal dalam psikologi sebagai spiritual transcendence, yaitu kemampuan manusia untuk mengakses makna yang lebih tinggi ketika tubuh mereka sedang dalam keterbatasan. Saya membaginya menjadi dua, yaitu spiritual transcendence umum dan khusus. Dalam spiritual transcendence khusus, orang yang masuk fase ini, logika normalnya akan masuk lebih dalam ke logika iman, di mana segala teori umum tak lagi digunakan. Orang yang memasuki fase ini biasa dikatakan berkaromah, karena mengalami kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Logikanya mengatakan Allah tidak ada karena tidak terlihat, namun imannya mengatakan Allah nyata bahkan sangat terasa. Karena itu tidak heran mereka yang mengalami spiritual transcendence khusus mendapatkan karomah seperti nenek berkursi roda yang tiba-tiba bisa berjalan normal ketika sa'i, atau kakek bertongkat yang tiba-tiba bugar saat bertawaf. Secara logika, dalam kondisi haji yang melelahkan hal seperti ini merupakan sesuatu yang mustahil. Allah sudah menyeratkan hal ini dalam Al-Quran, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka. Al-Quran Surat Al-Hajj 28. Perhatikan, ayat ini tidak mengatakan agar mereka mendapatkan kenyamanan, tapi agar mereka menyaksikan manfaat. Artinya, manfaat terbesar dari haji tidak terletak pada kenyamanan tapi pada makna. Dan makna hanya hadir ketika manusia ditempatkan dalam ujian. Karena justru dalam kepayahan, hati bisa merenung. Dalam kelelahan, ego akan runtuh. Dalam keterbatasan, jiwa akan pasrah kepada Allah. Inilah manfaat di balik kepayahan. Kegiatan yang melelahkan biasanya membuat manusia frustrasi, namun logika iman berkata sebaliknya. Lelah yang diniatkan untuk Allah justru menjadi jalan bersihnya jiwa. Bukannya menyesal telah berhaji, justru umat Islam ingin kembali berhaji berkali-kali. Haji mengeluarkan oksitosin, air mata keikhlasan mensucikan diri. Seperti bayi. Haji bukan hanya perjalanan fisik, melainkan juga proses biologis, psikologis, dan spiritual yang menyentuh inti terdalam manusia. Di balik tangisan para jemaah saat tawaf, wukuf, atau sujud di multazam, tersimpan reaksi kimia tubuh yang sangat manusiawi sekaligus ilahiyah. Penelitian dari Harvard Divinity School 2022
menyebutkan bahwa spiritual seperti haji memiliki efek langsung terhadap sistem limbik otak manusia. Sistem limbik mencakup beberapa struktur utama di antaranya. Amigdala, pusat pengatur emosi seperti takut, haru, cinta, dan rasa syukur. Hippocampus, pusat pembentukan ingatan jangka panjang dan pemaknaan pengalaman. Hypothalamus, pengatur reaksi fisiologis terhadap emosi seperti air mata, detak jantung, dan hormon. Dalam konteks ibadah haji, sistem limbik menjadi sangat aktif karena 1. Pelepasan hormonal. Selama seseorang menjalani ritual haji, terjadi pelepasan hormon oksitosin, dopamin, dan endorfin, yaitu hormon-hormon yang biasa dilepaskan saat manusia mengalami cinta yang mendalam, kedamaian, dan pengorbanan. Oksitosin dikenal sebagai hormon cinta yang memperkuat rasa keterhubungan antar jamaah kepada Allah. Inilah yang membuat seseorang terharu ketika berhaji. Dopamin menciptakan rasa bahagia ketika ibadah dianggap berhasil. Inilah yang menyebabkan seseorang senang dan ingin kembali berhaji. Endorfin menurunkan rasa sakit fisik dan menenangkan, meskipun tubuh kelelahan. Inilah yang membuat fisik seseorang kuat dalam haji yang berat. Dalam Jurnal Psikologi Harvard tahun 2021, ditemukan bahwa ketika manusia melakukan pengorbanan untuk tujuan spiritual, otak akan melepaskan hormon oksitosin. Hormon ini disebut juga sebagai hormon cinta atau hormon kepercayaan. Ia memunculkan perasaan empati, kedekatan, kasih sayang, dan bahkan menurunkan tekanan darah serta kecemasan. Inilah penjelasan ilmiah mengapa banyak jemaah menangis saat tawaf atau berdiri di Arafah. Bukan hanya karena lelah, tetapi karena ada rasa ikhlas yang dalam, rasa yang mengaktifkan sistem neuroendokrin tubuh dan membanjiri jiwa dengan oksitosin. Kedua, pemaknaan kolektif. Sistem limbik bekerja tak hanya berdasarkan memori personal, tapi juga melalui pemaknaan kolektif. Ketika seseorang berjalan di tempat yang dahulu dilalui para nabi, seperti lembah Mina atau padang Arafah, otaknya tidak hanya mencatat peristiwa fisik, tapi juga menghidupkan kembali sejarah spiritual yang menggetarkan. Inilah sebabnya banyak jamaah menangis bukan karena lelah, tapi karena hatinya dibangunkan oleh kesadaran ilahiyah. Third, neuroplasticity spiritual. Dalam Journal Frontiers in Psychology 2021, dijelaskan bahwa pengalaman spiritual yang kuat dapat mengubah struktur otak secara permanen melalui proses yang disebut neuroplasticity. Artinya, ibadah haji bisa membentuk ulang cara berpikir, merasakan, dan memaknai hidup seseorang secara signifikan. Inilah yang dinamakan dengan haji mabrur, yaitu ketika seseorang mengalami perubahan spiritual drastis antara sebelum dengan setelah berhaji. Keempat, emosi eksistensial. Menurut ahli neuroscience Muslim Dr. Aminah Al-Fulan 2020, ibadah yang dilakukan dalam kerangka makna eksistensial seperti berhaji karena rindu akan Allah, takut akan kematian, atau ingin kembali suci, mengaktifkan lapisan terdalam dari sistem limbik yang disebut sebagai insular cortex, yang berperan dalam rasa kesadaran diri dan spiritualitas yang mendalam. Analogi neurospiritual. Seperti komputer yang kembali ke pengaturan awal, factory reset, otak manusia selama haji pun mengalami spiritual reset. Ritual seperti wukuf di Arafah mengaktifkan refleksi mendalam yang menurunkan aktivitas korteks prefrontal, logika biasa, dan justru meningkatkan aliran darah ke sistem limbik. Hasilnya, kesadaran spiritual melampaui rasionalitas teknis. Yang tersisa hanyalah rasa, aku ini hamba, dan Allah lah segalanya. Dengan kata lain, pengalaman emosional dalam haji bukanlah kebetulan, melainkan mekanisme biologis dan spiritual yang telah Allah tanamkan dalam otak manusia, agar ketika seseorang berhaji, ia bukan hanya taat secara jasmani, tapi juga menyatu secara rohani. Kesimpulannya adalah, seseorang yang berhaji akan mereset otaknya kembali menjadi fitrah. Analoginya adalah seperti seorang bayi yang baru lahir menangis bukan karena takut, tapi karena jujur. Tangisnya adalah bahasa fitrah. Ia tidak berpura-pura, tidak menyembunyikan. Hatinya bersih dari prasangka, dendam, dan ego. Dan inilah tujuan puncak dari haji.
mengembalikan manusia kepada kondisi kejiwaan seperti bayi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berhaji lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1521, Muslim number 1350. Perhatikan, dalam hadis ini Nabi tidak berkata, kembali sebagai orang suci atau kembali dengan pahala besar, tapi seperti bayi. Mengapa bayi? Karena bayi adalah simbol fitrah manusia yang belum tercemar. Bayi tidak membawa kebencian, tidak menyimpan dendam, dan tidak punya niat buruk. Dan melalui haji, Allah ingin mengembalikan jiwa kita ke titik itu. Hal ini diperkuat oleh penelitian Kosfeld dan seterusnya, 2005, yang menyebutkan bahwa oksitosin berperan penting dalam membangun rasa percaya dan membuat seseorang kembali pada kondisi psikologis yang lebih polos dan terbuka seperti bayi. Oksitosin meningkatkan kepercayaan interpersonal, sebuah dasar biologis untuk moralitas. Kosfeld dan lain-lain Nature, 2005. Logika spiritualnya sederhana. Ketika kita rela meninggalkan keluarga, harta, kenyamanan, dan menempuh perjalanan berat hanya untuk menyembah Allah, maka keikhlasan itu adalah kunci yang membuka pusat fitrah di dalam jiwa manusia. Dan air mata yang keluar bukanlah kelemahan, tetapi tanda dari kebersihan niat dan kesucian hati. Itulah air mata yang mensucikan, bukan hanya mata, tapi juga jiwa. Dalam riset neurospiritual contemporary, para peneliti dari Johns Hopkins University menyimpulkan bahwa pengalaman spiritual yang mendalam seperti haji meninggalkan efek jangka panjang terhadap kesehatan mental, rasa tenang, dan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Secara logis, ini masuk akal. Ketika seseorang dibersihkan dari kebencian, dilatih untuk ikhlas, dan dibuat kembali percaya kepada Allah dan sesama manusia, maka ia pun akan menjadi lebih damai, jernih, dan lembut, layaknya bayi yang baru membuka mata. Kesimpulan, haji bukan sekadar menghapus dosa secara metaforis. Ia benar-benar mengubah struktur kejiwaan seseorang. Melalui proses biologis, oksitosin, emosional, pengorbanan, dan spiritual, takarub kepada Allah, seorang hamba dibentuk ulang seperti lahir kembali. Tangisan di tanah suci adalah reaksi kimia dan ilahi sekaligus. Itulah bukti bahwa keikhlasan yang murni bukan hanya dirasakan, tapi juga ditangisi. Dan saat oksitosin mengalir dalam tubuh karena cinta kepada Allah, maka itu bukan sekadar hormon. Itu adalah tanda bahwa hati sedang disucikan. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.